cantik sama ganteng itu tidak bisa jadi jaminan. Kenapa? Karena yang bisa jadi jaminan itu sertifikat tanah. Ya kan? Sertifikat tanah. Ya. IPK juga tinggi-tinggi kali nggak bisa jadi jaminan. Ya. Karena ketika kita ya melaksanakan hal penting sekalipun, nanti kalian mungkin bisa rasakan, ya kan? Ketika kalian melamar calon istri juga, calon mertua nggak nanya berapa IP-mu, ya kan? Nah, dan tidak pernah nanya juga, ya kan? Sudah pengalaman atau belum? Ya? Malah yang sudah berpengalaman itu yang akan diterima. Ya, jadi cantik tidak jaminan, ganteng tidak jaminan, IPK tinggi pun nggak ada jaminan sebenarnya. Ya, yang berguna itu IPK, Indeks Pendapatan Kumulatif. Ya? Nah, memang uang tidak bisa membeli segalanya, tapi segala-galanya beli yang pakai uang, ya kan? Nggak boleh pakai senyum, ya kan? Nah, apalagi sekarang kan lagi banyak banjir nih. Ada yang kenal banjir nggak nih? Ya, coba kalau ada teman itu di Tuntut banyak tuh yang kena banjir itu, ya kan? Datang ke sana, walaupun senyum itu katanya sedekah, pasti dimaki kalian, ya kan? Bukannya bawa bantuan kemari, malah senyum-senyum di sini, ya kan? Jangkrik lu. Ya. Kemudian karena kita di sini mau senang-senang, mau enjoy, ya. Sekarang saya minta masing-masing kita, karena senyum itu adalah sedekah, seperti saya bilang tadi, coba berikan senyum terbaiknya kepada teman di sampingnya. Ayo, silakan. Ya apa? Ayo. Tapi senyum tadi kan sedekah, ya kan? Nggak apa-apa, ya kan? Nggak akan merobek dong kantongnya. Tepuk semangat 2. Nah, itu nggak ada yang ke samping. Ini apa yang nggak sikat gigi semua nih? Oke, rasanya kan tidak sopan kalau ingin berbagi, ingin sharing, tidak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Azhari. Jadi sering dipanggil Bang Azhari. Jadi Azhari itu dikasih nama sama orang tua saya, ngambilnya dari bahasa Arab. Ya, yang artinya bukan bunga matahari. Jadi Azhari itu artinya ceria atau gemilang. Jadi orang tua saya kepingin ketika saya dewasa seperti sekarang ini, nasib saya menjadi nasib yang gemilang. Dan saya diinginkan oleh orang tua saya harus dalam keadaan ceria terus. Jadi ketika nanti adik-adik di luar sana lihat ada orang yang sering senyum-senyum, ingat 2 kata, Azhari banget. Ya. Jadi saya bersekolah mulai dari SD, SMP, SMA, kuliahnya itu di Aceh. Karena saya memang betul-betul orang Aceh Tulen. Jadi saya S1 saya di Unimal, di teknik, dan magister saya juga di Unimal. Jadi saya Unimal banget lah. Ya, saya nggak mau keluar-keluar, tetap setia sampai mati sama Unimal. Nah, hebat ya. Oke, next. Sebenarnya saya hari ini dikasih tema, adik-adik ya, pengaruh nilai budaya dan perilaku kewirausahaan. Ya, tapi saya rasa tema ini agak sedikit sempit ya. Jadi saya nanti akan mohon izin Pak Andik, saya nanti akan kasih tema yang lebih up to date mungkin. Karena pengaruh nilai budaya terhadap perilaku kewirausahaan, misalnya contohnya di Aceh ya. Di Aceh itu mungkin berapa lama sudah tinggal di Aceh? 1 bulan ya. Mungkin sepanjang jalan kan bisa dilihat banyak sekali warung kopi. Ya, itu sebenarnya pengaruh budaya. Ya. Orang Aceh itu punya budaya ngopi.
Ya, budaya itu timbul karena apa? Karena orang Aceh itu kebiasaan menyelesaikan masalah itu di warung kopi. Ya, jadi orang Aceh itu mulai jam 8 sampai jam 5 sore itu mereka di warung kopi, di sana mereka berbisnis. Ketika orang ke kantor, ketika orang ke laut, ke ladang, sebagainya, laki-laki Aceh itu ke warung kopi. Ya, dia berbisnis di sana. Karena menurut orang Aceh itu semua masalah bisa selesai di warung kopi. Ya, ini tema kita hari ini, mempersiapkan Gen Z memasuki era volatility. Ada yang kelahirannya di bawah tahun 96? Tahun berapa? Di atas. Jadi Gen Z itu lahirnya 95 ke atas. Ya. Makanya hari ini kita pilih tema Gen Z. Ya, jadi kalau yang lahirnya 95 ke bawah itu Gen X, ya. Milenial. Ya, kalau kalian ini sekarang sudah generasi Z. Jadi kenapa tema ini yang kita pilih? Karena hari ini kalau budaya itu saya rasa skopnya sangat sempit. Karena sekarang kita dunia sudah tanpa batas. Ya. Dunia tanpa batas, apalagi volatility. Perubahan sangat masif. Ya. Kita tidak tahu 10 tahun lagi seperti apa. Jangankan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi kita tidak tahu akan jadi apa. Jadi saya rasa tema ini cocok buat kalian, ya, karena kalian akan memasuki eranya volatility, eranya perubahan. Jadi bagaimana kita mempersiapkan kalian itu bisa kompatibel dengan zaman sekarang dan zaman masa depan. Bagaimana kalian bisa adaptif, ya. Ketika kita tidak bisa berubah, ikut perubahan itu, maka kita akan punah dan mati. Contohnya Nokia, ya, masih ada Nokia sekarang? Masih. Mungkin kakek kita yang pakai. Bapak saya Nah, di Sukabumi. kalau Nokia itu sudah mengalami disrupsi dia. Ya, dia kalah dengan Samsung, iPhone, iOS sama Android. Ya, makanya dia kalah. Kemudian yang kalah lagi apa? Masih kita lihat Kodak hari ini. Dulu kalau orang foto pakai apa? Kodak, ya. Sekarang ada nggak? Karena dia tidak sanggup bersaing, tidak sanggup menahan, kan? Nggak sanggup berubah. Padahal dulu karyawan Kodak lah yang menemukan foto digital yang pertama. Ya, tapi ketika dia presentasi di depan direksinya ditolak. Kecil mah 0,01 piksel. Ya. Nah, akhirnya tidak dikembangkan dan hari ini Kodak kalah, disrupt. Ya. Tinggallah Fuji. Fuji sama-sama dulu kan, kalau bukan Kodak, merek ini kita atau Fuji. Tapi Fuji sampai sekarang masih bisa bertahan karena mereka bertransformasi. Ya kan? Bertransformasi. Coba kalian buat penelitian, kata direksinya, bahan-bahan pembuat film ini cocok buat apa? Akhirnya mereka dirikan perusahaan kosmetik. Jadi ada kosmetik kita yang hari ini manufakturnya Fuji. Oke, next. Kata Nabi, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebaik-baik mahasiswa yang bermanfaat bagi kampusnya. Bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Ya. Jadi, untuk kita bisa bermanfaat, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita miliki. Yang pertama adalah dream, mimpi. Apakah kalian punya mimpi semuanya? Ya. Karena kenapa? Ya. Kata Honda, some people dream escape from reality. Orang-orang bermimpi untuk lari dari kenyataan. Tetapi itu tidak baik.
kalau kita bermimpi untuk lari dari kenyataan, biasanya negatif. Kenapa? Ketika kita punya masalah, kita tidak sanggup menghadapi masalah itu, kita larinya ke narkoba, kita larinya ke minuman keras. Itu tidak baik. Ya. Tetapi yang baiknya bagaimana? Some people dream to change the reality. Orang-orang bermimpi untuk merubah kenyataan. Ya kan? Dari apa? Dari zero to hero. Ya kan? Dari nobody to somebody. Nah, itu baru bagus. Nah, karena kalian harus bermimpilah setinggi langit. Kalaupun harus jatuh, jatuhlah di antara para bintang. Ya kan? Kita boleh miskin harta, tetapi tidak boleh miskin cita-cita. Seru sekali ini. Indonesia! Jadi ketika kita yakin, ya, kita menjadi orang besar, berarti kita mengakui bahwa Allah itu Maha Besar. Ya. Ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, kita mengakui bahwa Allah itu Maha Kaya. Ketika hari ini mimpi kita remeh-temeh, berarti kita meremehkan kemampuan Allah. Maka dalam mimpi ini ada dua unsur. Yang pertama, mimpi ini gratis. Ya, siapa saja boleh bermimpi. Kita bisa bermimpi apa saja. Ya. Dan yang kedua, mimpi ini mempunyai value yang sangat mahal. Kenapa? Karena dengan mimpilah Indonesia ini dimerdekakan. Ya kan? Karena mimpilah Unimal ini bisa berdiri tegak seperti ini. Dan karena mimpilah adik-adik hari ini di sini untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Tepuk tangan bagi kita. Kemudian mimpi saja tidak cukup. Bagaimana dengan mimpi ini kita bisa petakan masalah-masalah yang ada, peluang-peluang yang ada, tantangan-tantangan yang ada, ya kan, untuk menerobos masa depan. Ya. Oke, next. Jadi kita harus bisa menatap masa depan, ya. Kita harus bisa menemukan masa depan kita. Masa depan yang bagaimana yang harus kita miliki? Apakah kita harus memberikan cek kosong kepada orang lain untuk mengkrit masa depan kita? Karena apa? Karena masa depan ada di tinta pulpen kita. Ya, karena masa depan bisa kita tulis di kertas yang ada di tangan kita. Ya. Jadi masa depan itu ada di tangan kita. Silakan ditulis masa depannya. Jadi untuk menatap masa depan itu, ya, apalagi sekarang volatility, zaman perubahan begitu cepat. Karena apa? Karena close wave. Next. Ya. Karena kata seorang Heraklitos bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Jadi semuanya akan berubah kecuali perubahan itu yang tetap tinggal. Ya, oleh sebab itu kita juga harus ikut berubah supaya tidak seperti Nokia dan Kodak tadi. Next, Bang. Ya. Jadi perubahan sekarang menurut close wave itu, ya, ditandai dengan lahirnya Fourth Industrial Revolution, lahirnya revolusi industri yang keempat, ya, yang sering kita dengar apa? 4.0. Jadi kita hari ini berubah dari society 1.0 ke 4.0. Jadi perubahan ini, ya, next, ditandai dengan 4 hal perubahan. Nah, pertama, perubahan teknologi. Ya, perubahan teknologi. Yang kedua, perubahan 4.0 itu ditandai dengan perubahan profesi dan lapangan kerja. Ketiga, perubahan ini ditandai dengan perubahan kompetisi. Dan yang keempat, perubahan skill. Oke, next.
perubahan teknologi. Jadi saat ini ketika kalian bangun tidur, apa yang pertama kalian lihat? HP ya, pasti lihat. Nah, siapa yang WA, ya? Ya, siapa yang like, siapa yang love, siapa yang komen, ya kan? Bukan kalian saja, orang tua juga hari ini begitu dia bangun tidur, bukan anaknya dulu yang dilihat, tapi lihat juga siapa yang love, siapa yang like, siapa yang komen, ya. Itu karena bukan salah mereka, tapi memang karena perubahan teknologi hari ini, ya. Berarti karena smartphone, ya. Smartphone hari ini, ya, kita lebih baik mungkin tinggal dompet di rumah daripada ketinggalan smartphone. Kenapa? Ya, kalau dulu kita malam-malam kepingin nasi goreng, kepingin pizza, kepingin KFC, kita harus ke stand-nya, harus keluar ke gerainya. Tapi sekarang tinggal online, ya kan? Ketika adik-adik mau pulang ke Jawa sana, ya kan, pesan tiket sekarang bisa, nggak perlu jadi travel, ya. Ketika juga adik-adik hari ini mau bayar misalnya uang kuliah, bisa pakai smartphone. Itu salah satu perubahan teknologi. Malah ada teman saya bulan lalu pulang dari Rusia, ya, dia sempat kelimpungan, ya, habis pesan hotel lewat smartphone, ya, keluar barcode. Jadi sampai di sana nggak ada lagi petugas hotel, ya. Ternyata sekarang kunci hotel itu barcode itu sendiri. Tinggal datang ke pintu, cekrek, langsung masuk, ya. Sehingga kalau kita tidak bisa ikut perubahan, makanya kita akan punah dan mati. Kemudian perubahan teknologi itu juga ditandai dengan Internet of Things. Contohnya, misalnya kita hari ini mendengar kisah kancil dan buaya. Kalau dulu, ketika kita ingin mengetahui bacaan itu, kita harus ke perpustakaan, library, ya. Tetapi hari ini cukup googling atau searching, ya kan, langsung keluar kancil dan buaya. Ketika hari ini kita ingin mengetahui masalah sirah nabawiyah tentang nabi kita, ya kan, kita tidak perlu cari buku yang tebal-tebal, cukup searching saja. Itu berarti akibat Internet of Things. Nah, dunia berubah? Berubah. Indonesia. Kemudian perubahan teknologi juga ditandai dengan artificial intelligence. Ada yang tahu apa artificial intelligence? Kecerdasan buatan. Ya, contohnya robot. Itu robotik. Kecerdasan buatan contohnya, misalnya pernah lihat adik-adik kita yang umur 2 tahun, ya, mereka mau main game, tapi mereka nggak bisa searching cari game, ya, langsung buka Google, pasti mereka tahu, langsung dia bilang FF, ya kan, langsung keluar Free Fire, ya, langsung dia main. Itu salah satu kecerdasan buatan. Habis itu kalau kita punya password di HP, misalnya wajah, langsung dekatkan ke wajah dan langsung terbuka. Nah, itu sama dengan artificial intelligence juga, ya. Kemudian robotik yang seperti disampaikan sama teman menang tampang doang. Ya, robotik itu kalau dulu kita mau beli Coca-Cola misalnya, harus keluarkan dompet, ya kan, beli ke warung. Tapi sekarang tinggal ambil uang 10.000, masukkan ke slot, ya kan, langsung mesin minumannya akan keluar, pilih yang mana. Itu termasuk robotik juga, ya. Kalau di warehouse besar itu, untuk menyusun barang di warehouse itu, mereka sudah menggunakan robotik, ya kan. Ada yang ngantar, ada yang ngangkat, semua menggunakan robot. Dunia berubah? Berubah. Dan hari ini ketika terjadi sebuah problem, masalah besar, ya kan, kita tidak perlu buat rapat untuk ngambil sebuah keputusan. Cukup dengan mengetik permasalahannya di big data tersebut, langsung keluar solusinya bagaimana.
Jadi ketika kalian Gen Z ini tidak bisa ikut perubahan ini, maka kalian akan punah dan mati. Ya, makanya sekarang kampus-kampus, ya kan, universitas-universitas semua bertransformasi. Ya, berubah. Ikut perubahan zaman ini supaya mereka tidak punah. Oke, next. Kemudian perubahan itu juga terjadi di perubahan profesi dan lapangan kerja. Di Amerika ada 3.508 lapangan pekerjaan hilang. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena bertambah 19.500 lapangan pekerjaan baru. Ya. Di Februari 2018, 50.000 teller di Jepang itu di PHK. Kenapa? Karena sekarang transaksi semua bisa lewat ATM. Ya, mau store duit boleh pakai ATM. Mau tarik juga bisa. Mau transfer pakai mobile banking. Ya. Jadi berubah. Ya, dulu kita di zaman saya tidak kenal YouTuber. Ya. Sekarang sudah ada profesi yang namanya YouTuber. Ya. Dulu tidak ada pilot drone. Ada yang tahu pilot drone? Nah, orang yang terbang-terbangkan drone itu perlu pilot juga. Dulu nggak ada di zaman kami. Tapi sekarang sudah ada. Malah ada seorang anak SMP, dia memenangkan proyek pilot drone waktu KTT dulu sampai 5 miliar. Kerjanya cuma 6 bulan. Ya. Kita mungkin SMP kencing saja, pipis saja nggak lurus. Ya. Tapi dia memang sekarang nggak lurus juga sih. Dia kan makin lama makin nunduk terus ya. Tapi dia sudah bisa menghasilkan 5 miliar dalam 6 bulan. Nah, makanya dunia sudah berubah. Ya. Kemarin teman saya ke Amerika laporan, bro, gue kemarin naik mobil, rapatnya di mobil di Amerika. Gue juga sering kok rapat di mobil, ya kan? Bukan, ini mobilnya nggak pakai supir, nggak pakai supir sekarang, ya kan? Ini nabrak nggak ya? Ya kan? Akhirnya kita nggak bisa apa nih, nabrak nggak ya? Ya kan, nyampe nggak nih? Ya, nggak pakai supir lagi, berarti ke depan profesi supir akan hilang, ya, akan hilang. Ada lagi teman saya juga kemarin baru pulang dari Dubai, naik helikopter, bro. Gue naik helikopter, bro. Ah, udah biasa waktu ke Kalimantan, ya kan? Naik helikopter ke tambang-tambang. Enggak, ini helikopternya nggak pakai pilot. Jadi kalau kalian ke Dubai nanti, ya, kalau mau naik helikopter tanpa pilot, 4 juta rupiah 1 jam. Bawa terbang keliling Dubai, tapi hati-hati. Ini kalau jatuh mati syahid nggak nih? Dunia berubah. Ya. Kemudian next. Perubahan kompetisi. Ya. Dulu saingan Mitsubishi apa? Toyota. Saingan Toyota, BMW. Saingan BMW, Mercy. Ya. Tapi sekarang tidak. Ya. Saingan alat transport tersebut sekarang adalah mesin pencari. Google. Ya. Karena Google sudah bisa menciptakan Tesla. Ya. Jadi berubah tidak kompetisi? Dari kompetisi dunia transport, ya kan, berubah ke mesin pencari. Ya. Ya. Kemudian tadi kita sampaikan bahwa ada mobil yang tidak pakai supirnya. Ya. Ketika mobil tidak pakai supir, bukan hanya profesi supir yang hilang, tetapi asuransi juga akan tutup. Kenapa? Karena mobil tanpa supir, ya kan, ketika disalip, dia nggak open. Tapi ketika saya bawa mobil, ada yang nyalip, nggak tahu dia, Bang Azari, kejar, kejar, boom, kita berat di depan. Tetapi karena mobil tidak pakai supir, dia anteng aja, salip-salip lah. Ya, jadi insuransi juga akan tutup. Ya kan?
akan tutup. Nah, itu persaingan kompetisi. Dulu saingan kantor berita antara mungkin bernama, ya, saingan kantor berita Reuters mungkin ABC, ya. Tetapi saingan kantor berita sekarang bukan lagi Al Jazeera atau yang lain. Saingan mereka hari ini adalah YouTube. Karena setiap pagi ketika kita buka YouTube ada breaking news-nya. Ya. Jadi terjadi pergeseran kompetisi. Indonesia. Ada yang ngantuk? Ada mau ke toilet? Jadi terjadi perubahan kompetisi. Next. Ya. Dan ketiga perubahan tadi itu yang paling masif adalah perubahan skill. Ya. Makanya sekarang universitas-universitas itu menciptakan ilmu-ilmu baru. Ya. Bertransformasi untuk menghidupkan ilmu-ilmu baru. Karena kalau skill-skill kalian ya kan tidak kompatibel ya, dengan perubahan ini, maka kalian tidak bisa bersaing. Jadi akan ada perubahan skill. Oke, coba next. Nah, ini top skill yang harus kalian miliki hari ini. Nah, hari ini Singapura itu terancam. Terancam kenapa? 2025 terusan Kerah yang menghubungkan antara Thailand dan Tiongkok dibuka. Jadi biasanya kalau kapal itu kan lewatnya Selat Malaka, kan harus lewat Singapura. Mau isi BBM, mau isi air harus lewat Singapura. Tetapi ketika terusan Kerah nanti dibuka, Singapura terancam. Ya, karena ada 1.200 km yang terpotong. Nah, terpotong lebih cepat dia kalau mau ke Tiongkok. Jadi dalam menghadapi perubahan ini, salah satu skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa di Singapura adalah complex problem solving. Ya. Jadi hari ini Singapura tidak membangun infrastrukturnya lagi, tidak membangun teknologinya lagi, tetapi membangun sumber daya manusia yang siap bersaing, bertanding nanti di 2025. Nah, jadi hari ini ya, kita tidak cukup tahu ikan, tapi kita harus tahu lautan. Kita tidak cukup tahu pohon, tapi kita juga harus tahu hutan, ya. Karena untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita harus tahu apa? Harus tahu komunitas. Karena dalam komunitas itu banyak, ya, banyak hal-hal yang saling berkaitan. Jadi adik-adik ke depan harus punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan 36% ya, industri di dunia ini sekarang yang dicari adalah ini, orang-orang yang mampu menyelesaikan masalah ini. 36% loh. Di seluruh dunia ini cari sekarang yang punya kemampuan complex problem solving tersebut. Baru yang berikutnya adalah critical thinking. Ya. Kita harus bisa berpikir kritis. Ya. Jangan sampai kita termakan dengan hoax. Hari ini setiap kita buka pagi pasti ada berita-berita hoax. Media hari ini begitu deras, ya. Kalau kita tidak bisa berpikir kritis, akan terjadi carut marut, ya. Kita saling menebarkan fitnah, ya, menebarkan berita bohong yang diakibatkan bisa dipenjara segala macam. Jadi critical thinking ini juga salah satu skill yang harus kita miliki. Karena walaupun kita tadi sudah mengalami perubahan teknologi, ya, robot tidak bisa berpikir kritis. Dia apa yang diprogram itu yang akan mereka jalankan. Ya,
Mesin juga seperti itu, komputer juga seperti itu, smartphone juga seperti itu. Mereka tidak akan bisa berpikir kritis. Yang bisa berpikir kritis itu manusia. Jadi manusia itu tetap akan unggul sampai dunia ini kiamat dibandingkan dengan ciptaan manusia. Dan yang ketiga, creativity. Ini syarat mutlak yang harus Gen Z miliki. Kenapa? Kita kenal nggak 8 tahun yang lalu dengan Ahmad Zaki? Tahu siapa Ahmad Zaki? Pernah buka Bukalapak? Order barang di Bukalapak? Enggak. Hah? Ya? Atau ada yang kenal dengan Nadiem Makarim? Ya? Ya. Nadiem Makarim salah satu model perubahan bisnis di Indonesia. Kita tidak kenal Nadiem Makarim mungkin 8 tahun yang lalu. Kita tidak kenal Ahmad Zaki 8 tahun yang lalu. Tetapi 2018 lalu, ya, Bukalapak menjadi salah satu sponsor terbesar Asian Games. Dia punya kekayaan sampai 200 triliun. Ya. Jadi creativity ini merubah mobilitas kita dari linear menjadi vertikal. Yang saya bilang tadi. Kan hari ini orang bisa dari zero menjadi hero dalam sekejap. Dari nobody menjadi somebody dalam sekejap. Ya. Nadiem Makarim juga dengan Gojeknya. Saya punya data, tahun 2016, Garuda punya 197 pesawat. Ya. Kemudian di tahun itu juga mereka punya aset, nilai aset mereka sekitar 47 triliun. Tetapi ketika dihitung, ya, nilai pasarnya hanya 12 triliun. Oke. Kemudian Bluebird di tahun 2016 juga sama, mereka punya armada 26.000 armada. Punya limosin 4.000. Punya bus 500. Aset mereka dinilai 7,3 triliun. Ya. Tetapi ketika dihitung nilai pasarnya, nilainya 9,2 triliun. Untung? Untung. Tetapi bayangkan, dengan Gojek 2016, mereka hanya punya 17 triliun aset, kan? Tetapi 2017 luar biasa, secara eksponensial aset mereka berubah menjadi 70 triliun. Apakah Gojek punya ojek? Tidak. Punya pesawat? Tidak. Tetapi dia mengkoordinir lebih dari 1 juta ojek. Apakah Gojek punya restoran? Tidak. Tetapi dia mengkoordinir lebih dari 100.000 restoran. Jadi berubah. Makanya kata si Jack Ma tahu? Pernah order barang di Alibaba? Ya kan? Jack Ma mengatakan bahwa in the future it's not about competition knowledge, but competition creativity. Competition in imagination. Competition in apa? Freedom thinking. Jadi semua berubah. Jadi dari linear menjadi vertikal. Ini akibat dari perubahan skill tadi. Kemudian kita juga harus bisa people management, ya. Bagaimana kita memanage manusia? Karena walaupun kita punya smartphone, kita punya robot tidak akan bisa memanage manusia. Hanya manusia lah yang bisa memanage manusia. Kemudian emotional intelligence, ya. Kita juga harus punya kepintaran emosional. Karena saya pernah ingat dulu
waktu IPTN membuat sebuah pesawat, pesawat tersebut dipesan sama Petronas, ya. Rencana Petronas mau pesan 4 pesawat IPTN. Jadi sebelum pesawat itu diorder, direktur Petronas tersebut mengundang direktur IPTN, ya, direktur IPTN, direktur marketingnya, dan mengundang seorang supervisor teknik dari IPTN tersebut. Jadi apa yang terjadi? Jadi biasalah namanya transaksi besar itu, ketika mau bertransaksi pasti kita dijamu dulu. Jadi direktur Petronas ini menjamu direktur marketing dari IPTN dan supervisornya. Jadi setelah dijamu makan, kemudian direktur Petronas ini punya kebiasaan. Dia biasanya mengkoleksi barang-barang dari seluruh dunia. Jadi diajak berkeliling lah direktur sama supervisor ini. Pak Ci, saya punya kendi dari Dinasti Ming. Nah, kata si direktur tadi ke direktur marketing IPTN. Apa kata marketing IPTN ini? Waduh, luar biasa, Pak. Ya kan? Dari Dinasti Ming, ya kan, Bapak masih bisa ya mengkolek barang bersejarah ini yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Ya. Apa yang dirasakan oleh si direktur Petronas tadi? Senang, ya. Kemudian dia bawa lagi, ya. Bawa lagi, dia kasih nampak. Pak Ci, ya, saya punya koleksi nih dari Indonesia. Saya punya keris dari zaman Empu Gandring. Waduh, kata si direktur marketing ini, kami orang Indonesia saja tidak punya koleksi seperti ini, tapi Bapak punya, luar biasa. Ya kan, excellent, katanya. Karena dilihat si supervisor ini asik diam dari tadi, makanya si direktur Petronas tadi memperlihatkan sebuah benda lagi ke mereka, yaitu dia perlihatkan bahwa dia punya wayang kulit, ya, dari zaman Sunan dulu. Nah, disampaikan, supervisor, saya punya ini, ya, wayang kulit ini dari Jawa katanya, ya kan? Bagaimana pendapatmu? Aduh, Pak Direktur, kalau barang seperti ini mah di Malioboro juga banyak katanya kan, harganya juga murah-murah, cuma 100.000 katanya menurut dia kan. Apa yang terjadi? Gara-gara dia berpikir polos, gara-gara dia tidak punya emotional intelligence, akhirnya 4 unit pesawat tersebut dibatalkan. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang sukses, ya, kita tidak boleh sering-sering berpikir dengan otak kiri. Otak kiri ini dia berpikir hanya untuk hitung-hitung, analisa. Ya. Jadi kalau orang otak kiri ini, ya, kalau ingin buka bisnis restoran, dia akan jadi chef dulu. Ya. Kalau dia ingin buka bengkel, ya, dia akan jadi montir dulu. Kalau orang berpikir dengan otak kiri, dia harus urut. Harus urut. Padahal yang harus urut itu ya tukang urut. Ya kan? Betul nggak? Ya kan nggak mungkin tukang turu kalau dibalik kan? Harus tukang urut memang. Ya kan? Nah, kalau orang berpikir dengan otak kiri, kalau dia ingin buka salon, dia harus jadi latihan bencong dulu. Kan sulit itu jadi bencong. Ya. Tapi kalau orang otak kanan tidak ada. Untuk jadi pebisnis tidak perlu IP yang tinggi. Untuk jadi bisnis tidak perlu harus background pendidikan yang sama. Ya, seperti saya bilang tadi. Ya. Hal sepenting melamar saja calon istri, tidak pernah calon mertua kita tanya sudah pengalaman atau belum. Ya, itu hal yang penting saja. Jadi kalau mau bisnis itu mau ada pengalaman is okay, nggak ada pengalaman juga nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke, next. Jadi di samping kita harus punya skill-skill yang kompatibel dengan perubahan zaman,
keberhasilan seseorang juga hasil dari penelitian Thomas J. Stanley ini bahwa IQ seseorang itu ya menyumbang tingkat keberhasilan di urutan ke 21. Ya, 21. Karena bagi kita negara berkembang ini susah, ya. Susahnya bagaimana? Kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, orang pasti akan ngejudge kita apa? On, blow on, ya. Tetapi ketika orang Korea tidak bisa berbahasa Inggris atau orang Prancis tidak bisa berbahasa Inggris, apa katanya? Karena nasionalisme mereka. Ya kan? Karena nasionalisme kalau tidak bisa. Ya kan? Karena kita memang nasib orang negara berkembang ya seperti itu. Ya, ketika kita tidak bisa dijudge bodoh. Padahal orang Prancis juga nggak bisa bahasa Inggris, tapi dicap nasionalisme. Orang Korea dicap nasionalisme. Makanya, ya kan? Kenapa? Indonesia sudah berapa tahun merdeka? 76, ya. Jadi siapa yang 76? Jadi sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Ya. 77. Nah, tapi yang 76 jangan marah ya. 77 tahun Indonesia merdeka. 78 ya. Indonesia masih dicap negara berkembang. Kenapa? Sudah 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih dicap negara berkembang. Apa sebabnya? Ada yang tahu? Saya ini ada hadiah nih. Siapa yang bisa jawab, saya akan kasih duit. Ada? Yang ada? Tunjuk tangan ke depan. Dari pola pikirnya. Kalau bisa, ayo ke depan. Biar teman-temannya tahu. Ayo, berani? Hah? Silakan. Saya. Ya, oke, ayo. Coba sebutkan namanya. Dari Nama mana? saya Raja Pekankahu dari Universitas 11 Maret, tapi berasal dari Manado. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa setelah 77 tahun Indonesia merdeka, tetapi masih dicap negara berkembang? Kalau menurut saya, mindset masyarakat Indonesia yang masih belum merdeka. Belum merdeka. Masih kedaerahan. Kedaerahan. Ya. Kira-kira gimana? Masuk akal? Nah, tapi karena sudah ke depan nggak enak kalau nggak dikasih. Ada lagi yang bisa kira-kira? Kenapa setelah Indonesia 77 tahun merdeka, ya, belum dicap negara? Tambah lagi, 2. Coba. Ada yang bisa? Ada? Sayang loh. Oke, ayo maju. Karena sayang nih, kalau masuk lagi ke ini kan lumayan nih. Bisa dapat KFC, bisa dapat apa? Ya, ayam geprek 5 bungkus malah. Saya perkenalkan, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Melianti, jurusan Ekonomi Syariah 2020, asal dari Banten, Jawa. Oh, Banten. Ya, silakan. Kenapa selama 77 tahun Indonesia merdeka tapi masih dikatakan negara maju? Kalau menurut saya kalau negara berkembang, kalau menurut saya itu adanya politik ekonomi juga di situ. Karena apa? Karena setiap negara itu pasti ada kayak Kok seperti baru lari itu? Ya, ada pemimpin politiknya gitu, Kak. Jadi yang saya ketahui itu negara ini cocok nih untuk jadi negara maju, negara ini cocok untuk jadi negara berkembang, seperti itu. Masuk akal? Tapi karena sudah ke depan ya kan nggak apa-apa. Ayam geprek. Ayo satu orang lagi. Oke, maju. Sayang nih masuk ke nggak apa-apa dua-dua terus. Ya, dua saya tambah lagi.
Ayo dua-dua. Semuanya guys. Pada bangun semuanya. Obat ngantuk nih. Salah saja. Coba siapa duluan? Ayo dulu. Ya, silakan, monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wastiana dari Universitas Tridharma Magelang, dari Jawa Tengah. Yes. Oke, jadi menurut saya kenapa sih Indonesia itu masih dicap sebagai negara berkembang padahal sudah 77 tahun merdeka. Nah, menurut saya adalah sikap dan kebiasaan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Bagaimana kita memulai hari saja dengan bangun siang, dengan kayak sukanya rebahan. Jangan nyindir yang tadi lah. Kan saya udah jam 9 di sini. Bagaimana kita mau menjadi seorang yang maju ketika diri kita sendiri saja belum merdeka dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti itu. Oke, monggo silakan. Oke, saya Ira Ardila izin menambahkan dari pendapat-pendapat yang tadi. Kenapa Indonesia Dari mana, Bu Ira? Dari tadi? Dari Banten. Oh, dari mana? Dari Banten. Oh, Banten juga. Raja Atut. Ratu Atut. Waduh, kasus Pak itu. Lanjut ya. Iya. Kenapa setelah 77 tahun Indonesia merdeka, Indonesia masih menjadi negara berkembang? Karena dilihat dari HDI. HDI itu ada Human Development Index, yaitu di mana suatu negara itu dilihat dari yang pertama kesehatan, terus kedua pendidikan, ketiga ekonomi. Nah, Indonesia itu masih lemah dalam ketiga hal tersebut gitu. Kita bisa lihat dari misalnya kesehatan, dari program-program, misalnya program Soeharto dulu bidan masuk desa gitu ya teman-teman. Bukannya TNI masuk desa? Bidan masuk desa juga Oh, ada Pak. iya. Lalu masyarakat desa itu menolak. Nah, walaupun pembangunan yang diluncurkan oleh Soeharto itu untuk kemajuan suatu bangsa gitu Pak ya, tapi itu tidak masuk ke dalam lokalitas atau kearifan lokal masyarakat desa yang pemikirannya masih belum membuka diri untuk hal tersebut. Jadi jika ingin suatu perubahan, jadi ada beberapa sistem yang harus dirubah, bukan hanya dari perubahan dari pemerintah dengan peraturan ini, program itu, tapi dari mindset masyarakat terlebih dahulu gitu. Jadi jika ingin ada suatu perubahan bukan hanya pada satu sistem, tapi beberapa sistem gitu. Ya. Itu sih dari mindset masyarakat, dari program pemerintah, dan lain sebagainya gitu. Itu yang saya dapatkan dari pendidikan sosiologi gitu sih Pak. Ada sistemnya. Hampir nyaris ya. Nyaris benar. Terima kasih. Tadinya saya ngantuk loh. Iya. Tadi bisa untuk beli kopi nih. Jam 1 gitu. Iya. Begadang. Curhat loh. Terima kasih ya Pak. Iya, monggo. Bantennya di mana, Dik? Kabupaten Tangerang Bapak. Oh, Tangerang ya. Saya lama di Cilegon. Nah, Cilegon saya 2015, 16 dan awal 17 di sana. Oh, dekat Serang ya? Iya, dekat Serang, betul. Oh, Serang ya. Jadi, alasannya ya, kenapa setelah Indonesia merdeka 77 tahun, Indonesia masih dicap negara berkembang? Karena dibandingkan jumlah pengusaha, ya, dengan jumlah penduduk kita masih 2%. Ya, syarat menjadi negara berkembang, syarat menjadi negara maju minimal 4%, seperti Malaysia. Hari ini Singapura sudah 7%, ya, Amerika 16%, dan yang paling dahsyat China 24%. Ya, jumlah penduduk pengusahanya dibanding dengan jumlah penduduk yang ada. Makanya hari ini kenapa kita belajar kewirausahaan? Supaya kita termotivasi untuk jadi pengusaha, bukan jadi pekerja. Ya. Ya. Oh, monggo, silakan. Nggak stres ya. Jadi itu. Jadi hari ini program dari universitas-universitas bagaimana menciptakan socio-entrepreneur, bagaimana menciptakan technopreneur, ya, agar kalian tidak tamat dari kuliah bawa map cari kerja sana sini, ya.
Jadi kalau kalian kepingin Indonesia ini jadi negara maju, ya kan? Tamat dari kuliah sini, jangan ada yang cari kerja, tapi bukalah lapangan pekerjaan, ya kan? Berkreativitilah, ya. Karena orang-orang yang bekerja dengan kreativitas, lihat tadi luar biasa, ya. Ahmad Zaki bagaimana, Nadiem Makarim bagaimana, ya. Apalagi Jack Ma, mereka menjadi raksasa-raksasa dunia yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Oke, next. Nah, di samping kita harus mempunyai skill-skill yang kompatibel, skill-skill yang adaptif, tetapi tingkat ya kesuksesan seseorang itu sebenarnya yang pertama ditentukan oleh kejujuran. Ya, bukan IQ. IQ menduduki urutan ke-21. Kejujuran yang pertama. Karena baik kita menjadi pekerja atau pengusaha harus jujur. Ketika kita tidak jujur menjadi seorang pekerja, maka korupsilah akibatnya. Ya. Ketika kita menjadi pengusaha yang tidak jujur, maka pelanggaran hukumlah. Ya, dampaknya. Jadi tetap yang pertama adalah kejujuran. Kedua, disiplin. Ya, baik kita bekerja atau kita pengusaha harus disiplin. Ya. Karena kalau kita tidak disiplin, misalnya waktu adik-adik dulu mendaftar kuliah, ya, orang sudah daftar, kalian belum daftar, pasti kalian tidak bisa jadi mahasiswa. Ya. Ketika orang sudah ya nanam padi, kalian baru nyemai benih, ya kan? Pasti kalian akan gagal panen. Ya. Ketika istrinya masih masa subur, suaminya asik nonton bola, ya kan? Gagal punya anak. Ya. Jadi disiplin itu jangankan hanya di dunia pribadi, ya, atau yang paling parah ini, ya kan? Ketika ya kita sudah janjian, ya, tidak disiplin mau melamar calon istri, maka siap-siap tunggu undangan. Undangan datang, ya kan? Nah, makanya semua itu harus dimulai dari disiplin. Yang ketiga, pandai bergaul. Ya, bagaimana ya kita bisa bergaul dengan siapa saja. Jangan sampai, ya kan, dari sini pulang ke Banten sana naik bus, ya kan, punya teman di samping, kan, 3 hari 4 malam, ya kan, duduk sama-sama bareng-bareng, nanya nama pun enggak. Itu orang-orang tidak pintar bergaul. Ya. Dan yang keempat, dukungan dari pasangan hidup. Ya, dan saya tahu kalau udah menyangkut pasangan hidup pasti meriah nih. Ya. Ada demam sih, Pak. Nampaknya ini harus dipantun ini. Ya. Biar semangat ya. Selesai dari modul Nusantara, ya kan? Minumlah STMJ, ya kan? Agar tubuh naik berkilo-kilo. Ya. Setelah selesai jadi mahasiswa, ya kan? Hindari STMJ, ya. Karena STMJ setelah tamat kuliah masih jomblo. Jadi saya doakan ya adik-adik ini, ya kan, lancar kuliahnya, lancar studinya, lancar juga jodohnya. Sudah habis waktunya, Pak? Iya, saya kayak stand komedi aja nih. 12 menit lagi ya. Nah, jadi di samping skill-skill lagi yang kita butuhkan, yang kompatibel dan adaptif untuk zaman sekarang, kita juga harus memiliki faktor-faktor kesuksesan. Hasil dari studi Cheng Li, ya, syarat orang menjadi pemimpin atau mempunyai leadership yang sukses itu sebenarnya
untuk saat ini ada dua hal. Ya. Yang pertama memiliki karakter, ya, karakter yang baik. Ya, seperti kita bilang tadi, karakter mungkin punya skill yang baik, ya, kemudian punya integritas yang baik, ya. Kemudian setelah itu kita punya, mungkin kita bisa lihat, ya, ada orang yang latar pendidikannya tinggi, kemudian latar keluarganya kaya raya, tetapi gagal dalam kehidupan. Ada nggak? Ada ya. Kemudian sebaliknya juga, ada orang yang kadang-kadang latar pendidikannya SD tidak tamat, kemudian keluarganya orang susah, tetapi berhasil. Ada nggak? Ada. Ada ya. Sebenarnya ada apa itu semua? Berubah. Hah? Berubah. Berubah. Kerja keras. Kerja keras. Oke. Kerja cerdas. Saya kasih ini sebenarnya kan diskusi saya waktu saya di Amerika dulu. Orang Amerika, orang Jepang ya, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Mereka walaupun kalau kita belajar di sosiologi atau di IPS dulu, orang-orang Jepang itu agama Shinto ya, sebenarnya tidak. Mereka sekarang orang-orang ateis semuanya. Ya, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Jadi itu salah satu diskusi saya sama mereka. Kemudian untuk kerucut masalah, saya sampaikan sama mereka, ya kan? Pernah tidak, ya, ketika ingin menghadapi event besar, apakah itu ujian atau presentasi, ya kan? Kita prepare, kita belajar, searching, ya. Tetapi ketika kita presentasi, ketika ujian, hasilnya nihil, nol. Pernah nggak seperti itu? Padahal sudah prepare nih, sudah belajar nih. Tapi begitu ujian, yang kita pelajari tidak keluar. Ada nggak? Salah dosen apa salah kalian? Awas tuh, banding belakang tuh. Ya, pernah ya? Nah, kemudian pernah tidak? Dalam menghadapi event besar, dalam menghadapi sebuah presentasi, kalian tidak sempat prepare, tidak sempat belajar. Alasannya bisa karena sakit, atau ada kemalangan atau apa. Tetapi ketika ujian berlangsung, ketika presentasi berjalan, kalian sukses. Surplus? Ada. Kenapa itu? Milih. Hah? Karena teori belajarnya bahkan ada yang menghafal, ada yang memahami. Karena menurut saya menghafal itu bersifatnya sementara gitu ya. Kayak misalnya tadi kalau ujian, saya belajar teori yang mata kuliah atau mata pelajaran yang saat itu saya pikir ini pasti dikeluarin di ujian. Saya belajarnya menghafal itu doang, sekilas itu doang. Padahal kalau misalkan memahami itu, ya dia tuh panjang gitu, misalnya dalam jangka panjang dia pasti begini. Oke, ini saya kasih ilustrasi satu lagi, ya. Ini lebih agak menjurus. Ini kita ambil sampel di Kota Loksmawe, ya. Ada satu orang abang becak, ya. Dia bangun jam 5 pagi, ya. Dia sudah siapkan tadi malam bensin. Dia masukkan ke dalam becaknya, kemudian dia hidupkan becaknya, dia muter satu Kota Loksmawe, ya, untuk cari penumpang. Tetapi sampai bensinnya habis, satu penumpang pun dia tidak temukan. Oke? Oke. Kemudian ada satu orang lagi, pengangguran ini. Dia bangun jam 5 subuh, dia mandi, dia ambil wudhu, lantas dia jalan ke masjid. Dia sholat di masjid. Setelah sholat, dia tidak langsung pulang, dia mengaji, dia berzikir, kan? Kemudian dia sholat sunat isyraq, baru dia pulang setelah terang. Sampai di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang teman lama. Bro, dari mana? Dari masjid. Kemana aja, nggak pernah nampak? Ada di sini. Sekarang kegiatannya lagi apa? Kebetulan gue lagi nggak ada kerjaan. Oh, maaf, pas kali. Aku kemarin baru menang tender ini di PJB. Aku butuh tenaga nih. Mau nggak kerja? Oh, maulah. Udah bisa disimpulkan? Bisa. Apa? Beruntung sih. Laki. Beruntung. Ya. Jadi seseorang itu berhasil, yang pertama karena dia karakternya baik, ya, punya skill yang mapan, punya integritas yang baik, kemudian faktor keberuntungan. Ya.
Makanya kadang-kadang kita sering bilang dunia ini tidak adil kadang-kadang. Ya. Tetapi keberuntungan itu milik siapa saja yang Tuhan sayangi. Ya. Makanya ketika ingin ya nasib kalian berubah, ya kan? Ingin memperbaiki nasib, perbaiki dulu hubungan kalian dengan Tuhan. Ya, karena kita dalam Islam, ketika kita ingin rezeki kita deras, kita dikasih jalan untuk sholat duha. Ya, ketika kita ingin menjadi pejabat tinggi supaya harkat dan martabat kita terangkat, kan Allah memberikan salat tahajud buat kita. Amin. Ya. Amin. Maka setiap orang yang berhasil itu pasti dia punya amalan yang pamungkas. Ya. Jadi jangan harap keberhasilan kalau kalian tidak dekat dengan Tuhan. Ya, mungkin itu closing statement saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.